Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah amma ba'd. Jam 8 lebih 3 menit. Kita melanjutkan kajian dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Kitab Al-Jami' pasal pelengkap dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kumpulan hadis-hadis tentang hukum, Dan di pasal terakhir ini berisikan beberapa bab tentang adab, zuhud dan wara', akhlak, zikir, doa, dan yang lainnya. Hadis ketiga dari Kitabul Jami' yaitu hadis tentang al-birru husnul khuluq. Bukunya sama ini diberi judul al-birru husnul khuluq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tepatnya adalah harusnya dibahas al-birru wal ithmu. Al-birru wal ithmu, yaitu al-birru kebaikan, wal ithmu dan dosa. Tapi diberi judul sendiri oleh penerjemah dengan al-birru husnul khuluq. Diambil dari awal matan hadis ini. Dan disebut dengan matan adalah isi dari hadis, disebut matan. Adapun nanti perawi adalah An-Nawas bin Sam'an, perawi hadisnya. Kemudian yang mengeluarkan hadis adalah Imam Muslim. Dan kita baca pertama di halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin Nawas bin Sam'an. Wa 'anin Nawas bin Sam'an. Wa 'anin Nawas. Biasanya nunnya dikasih tasdid, Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulallahi. Lamnya harus fathah karena maf'ul bih. Sa'altu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas akhrajahu Muslim. Saya bacakan. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyat tali'a alaihin nas akhrajahu Muslim. Ini kalau kita baca dengan waqaf. Kalau tadi saya bacakan dengan dihidupkan semuanya. Kita ulangi lagi untuk baca sama-sama. Wa 'anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu qala
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm. Faqal al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Akhrajahu Muslim. Ya, ini belajar membaca hadis. Membaca hadis beda dengan membaca Al-Qur'an. Kita pernah membaca apa yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu para ulama ketika membaca hadis itu sampai menangis. Kenapa? Nah, mereka membayangkan bahwa yang menyampaikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sabda beliau. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm. Faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Akhrajahu Muslim. Mas Sena dibaca artinya. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Lalu beliau menjawab, kebaikan itu yaitu akhlak yang baik, sedangkan dosa ialah sesuatu yang mengganggu di dadamu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Ya, hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya. Ya. Dan ini termasuk hadis sahih, hadisun sahih dari sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an. Jadi ada sahabat namanya An-Nawas bin Sam'an. Dan dia pernah bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah, berarti menunjukkan dia bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya An-Nawas, bukan orang lain. Pertanyaannya tentang al-birru wal ithmu. Anil birri wal ithmi. Tentang al-birru, di situ diterjemahkan kebaikan. Wal ithmu diterjemahkan dengan dosa. Ya, terkadang al-ithmu itu dilawankan dengan al-ajru. Ya. Dengan pahala, tapi terkadang al-ajru atau ats-tsawabu dilawankan dengan adz-dzunub, yaitu dosa. Al-ithmu ya diterjemahkan dengan dosa. Ini yang sering kemudian disebutkan dalam penerjemahan, ya, karena memang dia adalah catatan-catatan tentang keburukan. Jadi hadis ini membahas tentang al-birru wal ithmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik, ya, akhlak yang mulia. Sementara dosa adalah yang bergejolak di dalam dadamu. Ya, pasti menimbulkan gejolak di dalam dada. Tentu ini bagi orang yang beriman. Ya, sehingga dengan imannya dia bisa merasakan dampak buruk dari dosa. Kalau tidak ada iman, maka perbuatan dosa dianggap biasa, ya. Maka kalau merasa tidak tenang dengan perbuatan dosa, itu menunjukkan masih ada iman. Tapi kalau terus-menerus dia kerjakan dan tidak memperdulikan panggilan hatinya itu, maka hati pun bisa tertutup sehingga mengerjakan perbuatan dosa seperti mengerjakan kebaikan, hal-hal yang mubah. Ya, dia tidak
merasa ada masalah dengan dosa. Dan ini menunjukkan sudah rusaknya hati. Ya, sudah rusaknya hati. Maka orang beriman adalah man sarrathu hasanatuhu. Orang yang kebaikan-kebaikannya membuat dia gembira. Wa asa'athu sayyi'atuhu, dan keburukan-keburukannya membuat dia tidak nyaman. Itulah orang yang beriman. Ya. Maka pasti kalau mengerjakan dosa hatinya tidak enak. Ngomongin orang hatinya enggak enak. Ya. Itu masih ada iman, tapi kalau sudah perbuatan dosa, ya, tidak lagi dirasakan gelisah oleh jiwa seseorang, ya artinya dia biasa saja mengerjakan dosa, menunjukkan sudah tertutupnya hati, bahkan boleh jadi sampai matinya hati. Wal iyadu billah. Ya. Wa karihta yattali alaihin nas, dan engkau ya tidak suka kalau ada orang mengetahui perbuatan itu. Kalau dilihat orang, diketahui oleh orang, ditilik oleh orang, enggak suka. Itu berarti perbuatan dosa. Ya. Ya, misalnya ada yang selingkuh, enggak mau temannya tahu, enggak mau tetangganya tahu. Kalau ketahuan di handphonenya pun dia sudah kalang kabut. Itu menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan dosa, bahkan korupsi juga demikian. Kalau tahuan orang dia nggak suka, dan pasti itu akan menimbulkan gejolak dalam jiwa. Ya, maka ya apa yang dirasakan oleh jiwa ini ya, bisa menjadi salah satu ya sinyal bagi seseorang untuk ya berubah, ya, untuk berubah dan untuk mendeteksi, mengenali jenis yang dia kerjakan itu, apakah itu adalah perbuatan baik atau itu perbuatan buruk. Ya, berkaitan dengan hal ini ya disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam, al-hadis yashtamilu ala tafsiri lafdhaini. Hadis ini mengandung penafsiran terhadap dua lafaz. Yang pertama al-birru, yang kedua al-ithmu. Ya, karena inilah yang kemudian dua jenis yang selalu dikerjakan oleh orang dari aktivitasnya, apakah itu termasuk kebaikan yang berpahala ataukah itu keburukan yang termasuk dosa. Ya, maka cara membedakannya bagaimana, gitu kan? Ini tentang dua lafaz ini. Ya. Al-birru, ya, dalam makna mufradat, makna kosakatanya bikasril ba, al-birru. Nanti ada al-burru, artinya gandum. Kemudian al-barru, artinya fil barri wal bahri, daratan. Maka ada bariyah, makhluk daratan. Kemudian ada al-birru. Jadi kalau nggak pakai harokat tulisannya sama, tapi beda harokat di baknya, beda maknanya. Al-bur, ya, artinya gandum, biji-bijian, ya. Kemudian al-barru, daratan, al-birru, kebaikan. Nah, ini yang berharokat kasroh baknya. Ya. Fahuwa ismun jami' lil khairat. Al-birru adalah nama yang mencakup untuk seluruh kebaikan, untuk seluruh al-khairat, sesuatu yang baik. Maka disebut dengan al-birru. Ya. Jadi mengerjakan kebaikan-kebaikan atau menjauhi keburukan-keburukan, amal yang murni, ya, dan kontinu, itulah al-birru. Menurut jawaban husnul khuluq, dan itu nanti yang akan dibahas di bawah ini. Qala Ibnu Rajab berkata, yang dimaksud dengan al-birru, kebaikan. Apa itu kebaikan? Berarti ini persoalan yang sangat penting, istilah yang sering diperbincangkan sejak zaman dahulu kala.
Al-birru yadkhulu fihi jami'ut ta'at al-batinah. Al-birru masuk di dalam pengertian ini adalah seluruh ketaatan yang bersifat batin. Kal imani billahi, seperti iman kepada Allah, termasuk al-birru. Dan ini pokoknya al-birru. Ya. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrih. Ya. Ini ketaatan yang bersifat batin disebut dengan albir. Kemudian wa ta'at adz-dzahirah. Ketaatan yang lahir yang nampak. Kalau tadi di dalam hati, yang ini pada anggota badan. Ka infaqil amwal fi ma yuhibbuhullah, seperti menginfakkan harta ya untuk mencari kecintaan Allah Ta'ala dalam perkara-perkara yang Allah cintai. Wa iqamatis shalah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, memenuhi janjinya, wasabru alal aqdar, dan sabar terhadap takdir Allah seperti sakit, seperti fakir. Wa ala ta'at, dan sabar di atas ketaatan seperti sabar berhadapan dengan musuh di medan jihad. Ini semua masuk kategori albir, inilah kebaikan. Disitulah ada pahala. Yang pokoknya adalah iman. Ya. Ini penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya, penafsiran serupa ya, ini dijelaskan oleh Syekh As-Sengkiti di dalam tafsirnya Adwaul Bayan ketika beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. ya. Ini ya sifat daripada orang-orang yang bertakwa, orang yang benar imannya, yang kemudian di awal dari ayat disebutkan tentang albir. Ya, karena orang ingin disebut dia baik, ya, berakhlak baik, ya. Kalau sekarang berarti beretika baik, berkarakter baik, ya. Maka kebaikan itu yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam jawaban beliau, husnul khuluq adalah akhlak yang baik, ya, akhlak yang bagus, ya. Maka bukan dengan engkau hadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, engkau berkiblat kepada Yahudi dan Nasrani, engkau berkiblat kepada Romawi dan Persia. Dan dalam beberapa penafsiran seperti itu disebutkan, bukan engkau mengadopsi ajaran mereka sehingga engkau diridhoi oleh mereka, walaupun pastinya mereka akan menilai kalian baik apabila sesuai dengan ya
tata nilai yang mereka anut. Ya. Kalau tidak, maka akan disebut teroris, akan disebut fundamentalis, akan disebut radikalis dan seterusnya. Tapi kalau sesuai dengan kemauan mereka, dan itu yang dimau seperti dalam surah Al-Baqarah 120, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian. Ya, tidak akan pernah ridho kepada kalian. Kata ridho dalam padanan Indonesia sulit dicari. Ya. Mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah puas dan cocok dengan kalian. Sehingga kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Ya. Sehingga gaulah, ya, dan seterusnya. Bukan dengan kau berkiblat ke barat dan ke timur. Ya, ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Ikut-ikutan ya merayakan tahun baru. Ya, ikut-ikutan dengan mereka itu bukan kebaikan. Itu bukan orang yang baik, bukan seperti itu. Supaya engkau dianggap gaul oleh mereka, kan begitu. Jadi supaya orang Islam itu punya prinsip, tetapi walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah, yaitu akhlak yang baik adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi. Ya, dan tidak ada dalam satu ayat disebutkan rukun iman yang 6 secara lengkap. Semua disebutkan terpisah. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi, terus wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Kok jadi lupa ini. La nufa wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Enggak ada disebutkan lengkap 6 dalam satu ayat. Terutama takdir disebutkan terpisah. Wa qaddarnahu taqdira. Dan ini kemudian ditafsirkan dalam hadis Jibril. Ya. Bertanya kepada Nabi SAW tentang iman. Beliau menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hadis riwayat Muslim, sehingga disinilah pentingnya hadis sebagai penjelas dan penafsir dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran sangat butuh kepada hadis, tidak bisa dipahami dengan utuh, dengan benar kecuali dengan hadis. Ya. Ini di antara pentingnya belajar hadis, kita akan bisa memahami Al-Quran. Ya, karena nanti penafsiran Al-Quran ada dalam perilaku Rasulullah SAW, sehingga kana khuluqul Quran, dan itu nanti penjelas daripada hadis ini. Baik. Nah, firman Allah Ta'ala bahwa kebaikan itu adalah dimiliki orang yang beriman. Yang tidak beriman berarti bukan orang baik. Gak ada orang non-muslim itu yang baik. Secara utuh gak ada. Gak ada mereka yang berakhlak mulia, gak ada. Mungkin mereka punya attitude, tapi mereka tidak punya akhlak. Bagaimana mereka disebut baik? Kepada penciptanya kufur, kepada penciptanya ingkar. Ya. Pada penciptanya nggak beriman, nggak meyakini dia yang pencipta, dia pemberi rezeki, dia menghidupkan dan mematikan, dia ingkar itu. Bagaimana bisa disebut baik? Ya. Dan ini prinsip dasar di dalam Islam. Ya. Wa atal mala ala hubbi, kemudian ya disebutkan albirru setelah amal batin, disebutkan amal dohir, memberikan harta yang disukai. Ya, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnus sabil, ya, para peminta-minta, ya.
Kemudian wafir riqab, orang yang ingin memerdekakan diri. Ada. Yaitu orang yang membebaskan budak. Ya, termasuk riqab di sini adalah orang yang ingin memerdekakan diri dengan mukatabah. Maka dia ya diberi uang zakat ataupun juga bisa uang sedekah agar dia bisa melunasi kepada tuannya. Ya, sehingga orang itu jadi merdeka. Menegakkan salat, mengeluarkan zakat, menyempurnakan atau menunaikan janji, apabila berjanji bersabar dalam kelapangan, kesempitan dan saat di medan perang. Nah, ini adalah akhlak yang mulia. Dan ini ditafsirkan oleh Syekh Sangkiti dalam Adwaul Bayan bahwa ayat ini adalah pokok dari akhlak mulia di dalam Islam. Dasar pokoknya adalah keimanan. Dan ini sesuai dengan penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali ya rahimahullahu taala. Waqad yakunu jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin Nawas syamilan li hadhil khisal kulliha. Ya. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nawas bin Sam'an ini mencakup semua bentuk kebaikan ini, yaitu kebaikan secara batin dan kebaikan secara lahir, ya. Li'anna husnul khuluq qad yuradu bihi at-takhalluq bi akhlaqis syariah. Karena husnul khuluq, akhlak yang mulia itu terkadang dimaksud adalah berakhlak dengan akhlak syariat. Ya, akhlak syariat, dan kalau bicara syariat secara tunggal berarti di sana ada yang bersifat i'tiqadi, kemudian yang bersifat amali. I'tiqadi yaitu berkaitan dengan akidah, dan yang berkaitan dengan amaliyah. Kemudian wa ta'addub, beradab dengan adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada para hambanya di dalam kitabnya. Sebagaimana firman Allah taala kepada rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang ayat ini, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau jawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ya. Yakni ta'addaba bi adabi. Beliau beradab. Ya. Berperilaku dengan adab-adabnya Al-Quran, nilai-nilai bagusnya dalam Al-Quran. Faya'mal bi awamirihi, mengerjakan perintah Al-Quran. Wa yatajannabu nawahiyahu, dan beliau meninggalkan larangan-larangan Al-Quran. Sehingga amal beliau fasara al-amal bil Quran lahu khuluqan, sehingga beliau mengamalkan Al-Quran itu menjadi akhlaknya, menjadi perilakunya, seperti yang sudah tertanam pada dirinya, dan itu menjadi tabiat yang tidak bisa terpisahkan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang akhlak yang mulia. Wa hadha huwa ahsanul akhlaq wa asyrafuha. Ini adalah akhlak yang paling bagus, paling mulia, paling indah. Sehingga dikatakan inna din kulluhu khuluq. Sesungguhnya agama ini seluruhnya adalah akhlak. Ya, makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan hanya perilaku ucapannya, jujur tidak bohong, dermawan tidak pelit, bukan itu saja. Ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu akhlak yang mulia baik secara batin dan juga secara lahir. Ya, maka dari akhlak yang utama itu bentuknya adalah tauhid.
Ya, tauhid bagian daripada akhlak yang baik. Seseorang yang tidak bertauhid, maka dia tidak berakhlak yang baik. Dia menyekutukan Tuhannya. Bagaimana bisa disebut orang baik? Ya. Maka agama seluruhnya adalah akhlak. Ya, bernilai kebaikan. Ibnu Daqiq Al-Aid ya, mengatakan al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang mulia, maksudnya bi husnul khuluq al-insaf fil muamalah. Yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah insaf, pertengahan di dalam muamalah. Tidak menyulitkan dan juga tidak terlalu gampangin. Ya, sehingga membuat dirinya dirugikan. Insaf, pertengahan. Ya, di dalam bermuamalah. Warifku fil mujadalah. Kemudian lembut dalam perdebatan. Dalam berdebat wal adlu fil ahkam, adil di dalam menetapkan hukum. Wal badlu wal ihsan, ya. Suka berbuat baik. Ya. Wa ghairi dzalika min sifatil mu'minin, dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh orang-orang beriman yang telah Allah sebutkan tentang mereka di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua ya sampai ayat yang ketiga. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya, ayat 2 sampai ayat yang keempat dari surah Al-Anfal. Inilah akhlak yang mulia, kata beliau. Ya. Yaitu sesungguhnya orang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka gemetar, takut. Diingatkan kepada Allah, takut. Jadi, sehingga hatinya dipenuhi pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ya, dalam surah Asy-Syura ayat yang kelima, takadus samawatu yatafattarna min fawqihin. Langit, makhluk yang sangat besar itu hampir-hampir pecah dari arah atasnya karena takut kepada Tuhannya, merasakan keagungan Allah Ta'ala. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ya. Kemudian para malaikat yang tinggal di langit, yang dekat kepada Allah Ta'ala dan merasakan keagungannya, mereka takut kepada Allah sehingga mereka terus menerus bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala. Wa yastaghfiruna liman fil ard, dan memintakan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ya. Maka apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dipenuhi rasa takut dengan pengagungan. Ya, kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Pintu gua tertutup batu besar. Mereka dorong bertiga, ya nggak cukup tenaga, nggak bisa terdorong. Sudah dicoba berkali-kali, ya pintu batu yang besar itu tidak bergeser sedikit pun. Lalu ketiganya bersepakat, kita tidak akan bisa keluar dari sini kecuali kita mendapatkan pertolongan Allah melalui doa kita dengan menyebut amal-amal istimewa kita. Salah satunya adalah seseorang yang naksir, ya, saudara sepupunya, anak pamannya. Tapi yang ditaksiri nggak suka, dirayu-rayu nggak bisa. Suatu hari wanita ini ya terjepit kebutuhan, minta bantuan kepada laki-laki itu. Ya. Dia mensyaratkan akan memberikan bantuan kalau wanita tadi mau memenuhi hasratnya. Karena tidak ada pilihan, wanita tadi siap. Ya, ketika bantuan sudah diberikan dan wanita itu juga akan memenuhi syarat yang telah disepakati, lalu wanita itu berkata,
Takutlah kamu kepada Allah, ittaqillah. Dan jangan kepecahkan cincin kecuali dengan haknya. Lalu laki-laki tadi gemetar, ya. Dan dia tinggalkan wanita tadi dan tidak mengambil bantuannya. Lalu dia laporkan kepada Allah, kalau itu aku kerjakan karena mencari wajahmu semata, maka keluarkan kami dari gua ini. Pintu gua tiba-tiba bergeser. Ini amal istimewa. Takut, ya, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya tambah imannya, ya. Dan tawakal mereka hanya kepada Allah taala. Mereka mendirikan salat dan menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Mereka adalah orang beriman yang benar. Ini adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ya, kalau ingin jadi mulia, ingin jadi orang baik, ya ini dikerjakan. Ini surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Di ayat keempat, mereka adalah orang beriman yang benar-benar imannya. Ya, bagi mereka ada derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, ampunan dan rizki yang mulia, yaitu rizki di jannah. Kemudian seperti dalam surah At-Taubah ayat yang ke-112. Surah At-Taubah ayat 112, ya. Ini masih penjelasan Ibnu Daqiq Al-Aid. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Artinya, sudah ketemu? At-Taubah ayat 112. Mereka itu adalah orang-orang yang berkorban, beribadah, memuji Allah, memelihara demi ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang memelihara hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Beri kabar gembira untuk orang-orang beriman. Ini mereka, ya, adalah orang-orang beriman, ya, yaitu yang memiliki sifat-sifat mulia ini. At-taibun, mereka adalah orang yang bertaubat, ya, banyak kembali kepada Allah, beribadah kepadanya, banyak memuji Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah. As-saihun, mengembara, ya. Tadi diterjemahkan dirinci mengembara untuk urusan ilmu dan din. Makanya di pondok itu ada programnya as-siyahatu. Itu jalan malam. Siyahah itu jalan-jalan. Maka di antara ibadah adalah berkelana. Jalan-jalan, ya. Ya. Tapi jalan-jalannya dengan misi din, ya, misi ilmu, misi dakwah, seperti dikerjakan jamaah tabligh. Ya, tidak salah mereka. Itulah jalan-jalannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiyahatu ummati al-jihadu fi sabilillah. Dan siyahah umatku adalah berjihad di jalan Allah. Pengembaraan jalan-jalannya umatku adalah berjihad di jalan Allah. Itu kalau orang mujahidin, mereka sedang berjalan-jalan, mengejar musuh, kejar musuh, bersembunyi masuk hutan, itulah jalan-jalan. Iya. Namanya siyahah, as-saihun. Karena ayat ini berbicara tentang jihad pada ayat sebelumnya, ya. Di ayat yang ke-111, yaitu mereka bersiyahah, ya, mengembara dalam jihad, ruku, sujud, memerintahkan yang baik, mencegah dari kemungkaran, menjaga hudud-hudud Allah Ta'ala, batasan-batasan Allah Ta'ala. Ini orang yang berakhlak mulia. Kemudian dalam surah, ya, Al-Mu'minun, pada ayat 1 sampai ayat 11 kalau lengkapnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman.
Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang meninggalkan perkara-perkara lahwun, sia-sia. Ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya, tidak berzina. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali disalurkan kepada istrinya atau budak-budak wanitanya, maka mereka tidak tercela. Kemudian waladina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang yang menjaga, ya, janji dan, ya, amanat-amanatnya. Ya. Kemudian waladina hum ala salawatihim yuhafidun, orang-orang yang menjaga solat-solat mereka. Ulaika humul warithun, mereka adalah para pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini sifat orang-orang yang berakhlak mulia. Ya, tadi sebagian penjelasan Ibnu Daqiq, ya, bahwa inilah orang yang berakhlak mulia, yaitu orang yang pertengahan dalam muamalah, ya, lembut di dalam perdebatan, adil dalam menetapkan hukum, suka berbuat baik, ya, dan memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang beriman dalam surah Al-Anfal, surah At-Taubah, surah Al-Mu'minun, tambah lagi surah Al-Furqan ayat 63 sampai akhir tentang ibadur rahman. Di antara sifat mereka adalah, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan, ya, penuh ketawaduan, rendah hati, ya, tidak menyombongkan diri. Kemudian yang berpaling dari perkara-perkara yang lahwun, supaya waktunya itu benar-benar menghasilkan kebaikan untuk akhiratnya. Kemudian orang yang sholat malam, orang yang banyak berdoa berlindung dari azab jahanam, orang kalau berinfak itu tidak boros, ya, tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Kemudian orang yang tidak berbuat syirik, ya, tidak membunuh tanpa jalan dibenarkan dan tidak berzina. Ya. Kemudian mereka ibadur rahman adalah orang yang apabila berbuat salah mereka bertaubat. Ya. Kemudian orang yang tidak ikut-ikutan menyaksikan sekaligus membenarkan kedustaan dan tidak memberikan, ya, kesaksian palsu. Itu dalam surah Al-Furqan tentang ibadur rahman. Jadi ini kumpulan ayat yang sangat bagus sekali untuk dihafalkan karena, ya, ayatnya cukup indah, ya, dan berisikan tentang sifat-sifat yang mulia. Ya, ini tentang albirru, husnul khuluq, akhlak yang baik itu seperti itu. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan semua yang disebutkan tadi. Sehingga kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ya, dari sini pentingnya kita mengkaji isi Al-Quran supaya memiliki akhlak yang mulia. Ya, maka siapa yang bingung dalam persoalan ini, ya, hendaknya dia ukur dirinya dengan ayat-ayat ini. Ya, ya. Kalau fawujudu jami'iha, kalau seluruh sifat dalam ayat-ayat ini ada pada dirinya, oh berarti dia akhlaknya bagus. Ya. Wa faktu jami'iha alamatu su'il khuluq, kalau enggak ada semuanya, salatnya enggak dijaga, ya. Salat malamnya juga tidak dikerjakan. Suka menyombongkan diri, berbangga dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Enggak ada semangat untuk berjihad, ya. Kalau ngomong suka ngibul, ya. Bahkan suka ngobrol ngalor ngidul, enggak jelas. Zikirnya sedikit, berarti bukan orang yang berakhlak mulia. Maka hilang semua sifat ini menunjukkan itu adalah akhlak yang buruk. Dan adanya sebagian sifat-sifat ini menunjukkan orang itu akhlaknya tidak sempurna, imannya tidak sempurna, karena hanya sebagiannya saja. Ya, ya.
Maka supaya orang tidak menyangka bahwa husnul khuluq ungkapan orang hanya meninggalkan perbuatan dosa besar saja, enggak. Tetapi hendak dia mengerjakan amal-amal yang diperintahkan dan mengandung keutamaan. Ya. Syekh Ahmad Hijazi dalam Syarah Arba'innya beliau mengatakan al-birru adalah ungkapan ya yang menjadi tuntutan syariat baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya. Fahuwa ibaratun anil ihsan, dan dia ungkapan dari perbuatan baik yang masuk di dalamnya 3 perkara. Pertama, tolaqatul wajhi, ya, wajahnya berseri-seri, wajahnya enak saat dipandang oleh saudaranya. Ya, maka tolaqatul wajhi, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tahqirana minal ma'rufi syai'a, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau antal ko ahaka biwajhin talqin, walaupun kau jumpa saudaramu dengan wajah yang berseri, wajah yang ceria, wajah yang tersungging senyuman, menunjukkan simpati kepada saudara. Senyum tapi senyum kecut, ya, orang jadi tidak enak. Jadi membuat saudara kita nyaman itu termasuk akhlak mulia. Begitu. Ya. Buat saudara kita nyaman termasuk akhlak mulia. Ya, termasuk walaupun datangnya terlambat kita masih tolaqatul wajhi, ya. Wajahnya masih ya simpati. Ya. Wa kaful adza, menahan diri dari nyakitin orang. Berusaha untuk tidak nyakitin orang. Pertama, membuat saudara kita ya bahagia, senang dengan keramahan kita. Kemudian tidak menyakiti saudara kita. Wa badlun nada, dan yang berikutnya adalah apa? Badlun nada, mengerahkan kebaikan untuknya. Ya, ini 3 hal. Kalau ketemu wajahnya penuh simpati, ya, kemudian tidak menyakiti saudaranya, dan yang ketiga suka memberikan kebaikan untuk saudara. Dan kebaikan yang paling mudah adalah dengan apa? Ya, tadi senyuman sudah. Dengan doa. Ya. Dan mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan untuk saudara kita. Ya, ini kemarin dibahas di Mushola Al-Jihad. Ya, temanya itu atau bukan? Oh, itu yang pekan sebelumnya, ya. Pekan sebelum bulan sebelumnya. Ya. Jadi suka memberikan kebaikan kepada saudara kita, dan kebaikan yang paling ringan adalah mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan. Itu ciri orang berakhlak mulia. Ya. Kalau yang berdosa, ya kita mintakan ampunan. Ya. Kalau yang bermaksiat depan kita tegur, kita luruskan. Kemudian yang punya dosa kita mintakan ampunan. Itu sifat orang beriman yang berakhlak mulia. Wa yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsi, menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Termasuk tadi yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq, ya, al-insaf fil muamalah, ya, pertengahan di dalam bermuamalah, lembut di dalam ya mujadalah, perdebatan, adil dan menetapkan hukum dan sifat-sifat lainnya. Nah, ini berkaitan dengan albir. Ya, dia adalah akhlak yang mulia, dan akhlak mulia dalam pandangan Islam itu bukan hanya attitude yang baik, tetapi didasarkan kepada iman dan kemudian disempurnakan dengan sifat-sifat mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran dari hamba-hamba Allah yang terpuji. Ya, kemudian nanti ada pokoknya. Pokoknya adalah nanti ada jujur, as-sidqu, kemudian as-syaja'atu, keberanian. Ya, itu diantara nanti
akhlak-akhlak yang pokok daripada akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Syekh Sangkiti di dalam Adwaul Bayannya, ya. Jadi di antara akhlak yang mulia adalah memenuhi janji, ya, memenuhi janji, dan beberapa sifat-sifat lainnya yang termasuk adalah pemurah. Ini termasuk akhlak mulia yang pokok. Termasuk akhlak mulia yang pokok yaitu pemurah. Ya. Kemudian al-ithmu. Ya, perkara kedua yang ditanyakan oleh An-Nawas bin Sam'an kepada Nabi SAW adalah al-ithmu. Diterjemahkan dengan apa tadi Mas Seno? Wal ithmu mahaka fis sadri. Dosa. Ya. Ya, kemudian jawaban Nabi SAW dua. Adalah yang membuat gejolak di dalam dadamu. Enggak tenang. Jadi hati kecil itu sudah mengingkari. Kemudian yang kedua adalah ya, enggak suka kalau ada orang lain lihatnya. Takut, malu kalau ada orang lain tahu. Jadi pertama mendeteksinya adalah dari dalam diri sendiri. Yang membuat gejolak di dalam dada. Yang kedua, kita enggak suka kalau dilihat oleh orang. Itu berarti perbuatan dosa. Ya. Contohnya apa Mas Irawan? Contohnya apa? Iya. Ya, berbohong misalnya. Ya, kok saya bohong gitu kan. Kemudian enggak takut kalau orang sampai mengetahui kebohongannya. Maka dia poles dengan kebohongan berikutnya. Ya kan? Panik kalau ada orang, sudah mulai ada indikasi orang mengetahui kebohongannya. Kalau dia nggak merasa bergejolak, biasa-biasa aja karena dia udah salah berjaga. Iya. Nah, itu menunjukkan tertutupnya hati. Kalau masih ada iman pasti, karena yang bertanya adalah sahabat, yang bertanya adalah orang yang beriman, dan ini jawaban Nabi SAW kepada orang beriman. Adalah yang membuat gejolak di dalam, bukan orang beriman itu kebaikannya membuat dirinya tenang, gembira. Sementara keburukan itu membuat dirinya gelisah, membuat dirinya tidak nyaman. Ini ciri orang beriman. Iya. Maka kadang orang beriman kok saya jadi enggak tenang. Nah, berarti ini ada dikasih ada dosa dan maksiat yang diperbuat. Gundah, galau, perasaannya enggak menentu. Wah, itu berarti imannya merespon, memberi sinyal. Ada banyak dosa maksiat nih. Kamu sudah jarang istighfar. Ya. Kamu sudah jarang baca Al-Qur'an. Kamu sudah berulang-ulang matanya jelalatan misalnya. Dan itu jiwa kita, ya. Kita yang memberikan sinyal. Galau, gundah kok kayak begini, kok rasanya ada yang kurang, rasanya enggak nyaman. Nah, disitulah hendaknya pemiliknya segera menyadari kondisi dirinya. Ya, pernah ngerasain seperti itu? Ya, sering. Ya, kita pun juga sering berarti ada yang salah dari saya. Mungkin terlalu lama kita terjeda dari Al-Quran. Ya, mungkin tidak berta'abbud dengan membacanya. Mungkin hanya dengerin orang sekilas baca Quran dan dengerin sekilas. Tapi tidak ada berniat, belum ada aktivitas yang khusus untuk kita membaca Al-Quran. Mungkin berhari-hari tidak sholat tahajud. Yang biasanya diberi nutrisi yang cukup, tiba-tiba kemudian tubuh vitaminnya di stop. Ya, sementara aktivitasnya masih sama, ya tubuhnya mulai ngedrop, memberi sinyal, ya muncul aroma yang tidak sedap. Oh, berarti ada masalah pada tubuh saya. Begitu hati pun juga demikian. Nah, maka itu nanti dibahas dalam Tazkiyatun Nufus tentang nutrisi dan gizi bagi hati. Yaitu ada hati kita seperti tubuh kita yang butuh nutrisi dan gizi. Di antara zikrullah. Maka enggak boleh putus dari
zikrullah, tilawatul Quran, istighfar, doa, sholawat, ya. Ini sholat malam, ini semua bagian daripada nutrisi-nutrisi hati kita. Memang kalau nggak sholat malam nggak kufur, tetapi gizi hatinya berkurang, sehingga kalau dinampakkan hatinya itu seperti orang yang kurang gizi, masih hidup tapi kurang gizi. Ya, masih hidup tapi kurang gizi. Seperti itu. Maka semua orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Ta'ala disebutkan sifat mereka adalah sholat malam, banyak beristighfar. Wa ma athara fis sudur, sesuatu yang membekas di dalam hati, yang memberikan dampak di dalam dada. Wa jaa dayiqan wa tiraban, sehingga dan dia menjadi dayiq, itu sempit. Tiraban itu ya enggak menentu. Tiraban itu goyang-goyang, tapi enggak menentu hatinya. Ya. Falam yansyarih lahus sadr, hatinya tidak lapang, hatinya sempit, galau, ya. Fahuwa indan nasi mustangkir bihaitsu yakrahunahu inda itilaihim alaihi, ya. Dan itulah dosa. Bersamaan dengan itu, fahuwa indan nas, ya. Di tengah-tengah orang, di sisi orang, dia ya tidak suka kalau ada orang yang melihat dan mengetahuinya. Wa hadha huwa a'la maratibi ma'rifatil itsm. Ini adalah tingkatan tertinggi untuk mengetahui dosa. Saat kita ragu ini perbuatan dosa atau tidak. Kalau ada senang dilihat orang, itu bukan dosa. Ini untuk orang beriman, ya. Ini konteksnya untuk orang beriman. Kalau orang yang suka bermaksiat, ya bahkan dia cerita maksiatnya, ya. Sesama petualang judi dia akan cerita judinya. Ini untuk orang beriman, ya. Ya. Jadi pertama deteksi dalam dirinya, yang kedua adalah lihat suka nggak kalau itu diketahui oleh orang. Ya. Wa min hadza qaulu Ibnu Mas'ud, dari sinilah maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ma ra'ahul mu'minuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh orang-orang beriman sebuah kebaikan, maka di sisi Allah itu adalah kebaikan. Maka ini yang nanti jadi salah satu sumber hukum, tapi masih diperdebatkan, namanya istihsan. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang beriman. Ya, sesuatu dianggap baik oleh orang-orang yang beriman, ya, seperti Jumat berkah, kan baik, ya, karena bentuknya kebaikan secara umum. Ya, wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan fa huwa indallahi qabih. Dan yang dilihat oleh orang beriman itu adalah sebuah keburukan, maka di sisi Allah itu adalah sebuah keburukan. Ya, ini kata Ibnu Mas'ud, karena orang beriman itu tidak mungkin bersepakat di dalam keburukan. Ya. Itu. Ya. Wa fil jumlah fama waradan nasu bi falaysa lil mu'min fi illa ta'atullah wa rasulih. Ya. Karena ya, pada kesimpulannya ya, yang disebutkan oleh nas bahwa tidak ada sesuatu yang diridhai oleh orang beriman kecuali ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bagi orang beriman yang laki-laki dan wanita, apabila Allah telah menetapkan dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, mereka ya tidak punya pilihan yang lain, ya, tidak punya pilihan yang lain. Maka yang mereka pilih adalah apa yang telah ya ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wayam bahi ayat talaqqa dzalika bin syirahi sadri war ridha. Maka harus menerima dengan lapang dada dan penuh keridhaan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Wa amma ma laisa fihi nasun min Allah wa rasulih. Sementara yang tidak ada nas, ya,
dari Allah dan Rasulnya, ya. Wala amman yuqtada biqaulihi minas sahabah. Dan juga tidak ada nas dari sahabat yang layak untuk diikuti atau pendahulu dari umat ini. Fa idza waqa'a fi nafsil mu'min al-mutmain qalbuhu bil iman al-munsyari sadru bi nuril ma'rifah wal yaqin minhu syai' wa haka fi sadrihi bi syubhatin mawjudah. Ya. Lalu ya, muncul dalam diri orang beriman yang tentram, tenang imannya, yang lapang dadanya, ya, dengan nur ma'rifah, cahaya ma'rifah, cahaya keyakinan, yang kemudian ada keguncangan di dalam dadanya dengan satu bentuk syubhat yang baru, ya. Walam yajid man yuftihi fihi birukhsah. Kemudian dia tidak mendapati ada orang yang, ya, berfatwa adanya rukhsah dalam hal itu, ya. Ya. Maka kemudian ia mengembalikan kepada apa yang dirasakan oleh jiwanya. Ya. Kalau kemudian membuat dirinya di dalam jiwanya itu ada ketidaktenangan, maka dia mengambil fatwa untuk dirinya dengan itu. Ini dalam perkara yang syubhat, ya. Dalam perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya dari Allah dan Rasulnya, maka dia pegang itu. Lalu perkara-perkara yang tidak ada petunjuk jelasnya, tidak Al-Quran dan Sunnah, ya. Misalnya dulu ada SDSB, sekarang ada apa lagi? Ya, pinjol, ya, model begitulah, ya. Ya, lalu tidak ada juga, ya, petunjuk, ya, keterangan dari para sahabat, ya. Kemudian tidak ada orang yang kemudian memberikan fatwa, ya, dari ulama-ulama, ya, berkaitan dengan masalah itu, ya. Lalu kemudian saat dia berinteraksi dengannya, lalu dia mendapatkan ketidaktenangan dalam jiwanya, maka mendeteksi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan buruk. Maka jiwa orang beriman dalam kondisi, ya, tertentu, ya, suara hatinya itu bisa menjadi petunjuk bagi dirinya. Tapi bukan kemudian ini jadikan sebagai rujukan awal. Rujukan awal adalah ketetapan hukum syariat. Lalu mendapati sesuatu yang dia tidak mendapatkan keterangan jelasnya dalam syariat, gak ada fatwa ulama yang berkaitan dengan itu, maka kemudian dia mengembalikan kepada suara hatinya. Ini diantara pengertian berkaitan dengan dosa. Yang pertama, kembalikan pada diri sendiri. Yang kedua, terkait dengan pandangan orang. Apakah kalau orang melihat dirinya mengerjakan itu, mereka akan senang, ya, sehingga pun dia senang itu dilihat oleh orang, atau dia tidak suka itu dilihat oleh orang. Ya, contohnya apa? Kalau yang paling nyata, ya, bentuk maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh orang beriman, ya. Ya, kalau dengan handphone misalnya, dia lihat tontonan haram, hatinya sudah mulai gelisah, dak dikduk, pun dia nggak mau dilihat oleh orang, jangan sampai ketahuan orang. Nah, itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa. Walaupun terkadang nafsunya mengelabui dia, tetapi dia kemudian setelah itu nyesal, kok begitu, aku kok begini. Lah, itu perbuatan dosa. Ya, dipahami ini? Ini al-itsmu huwa adzambu. Ya, al-itsmu adalah adzambu, yaitu dosa. Itu dampaknya kepada jiwa akan membuat tidak tenang. Ya, pasti karena sifat daripada dosa adalah dia akan menimbulkan noda hitam di dalam hati seseorang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari sini?
Iya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Di dalam surah Al-Mutaffifin, ya, berapa ayat ke-14 masalah. Itu disebut dengan ron. Ya. Kalla, sekali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Tetapi di dalam hati mereka ada ron, noda hitam, diakibatkan perbuatan mereka. Yaitu seseorang yang apabila mengerjakan satu perbuatan dosa, maka akan ada titik hitam dalam hatinya. Kalau dia mengerjakan lagi, semakin banyak titik hitam itu, ya, sampai kemudian dia terus kerjakan keburukan-keburukan sehingga titik hitam itu akan menutupi hatinya. Dan lama-lama hatinya akan menjadi keras, ya, dan tertutup dari cahaya. Maka hidayah itu diibaratkan dengan cahaya, sementara dosa itu adalah noda hitam, sehingga cahaya itu tidak bisa menembus ke dalam hatinya. Tapi kalau dia bertobat, saqula qalbu, hatinya kembali bersih, ya, maka dari sini nanti tidak ada dosa kecil kalau terus menerus dikerjakan, maka dia akan menjadi besar, ya, karena dia akan menutupi hati, ya. Ya, maka disinilah pentingnya untuk setiap hari kita membersihkan hati kita dengan istighfar, dengan taubat, dengan zikrullah, dengan amal-amal yang dijanjikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dalam hati kita. Kalau tidak, maka dosa-dosa tersebut akan menutupi hati yang warnanya disifati oleh Nabi SAW adalah hitam. Ya, sehingga akan menutupi hati dan lama-lama hatinya itu akan mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Ya, hatinya itu seperti batu atau lebih keras lagi daripada batu. Ya, karena batu itu kadang masih bisa mengeluarkan air, ya. Ya. Sementara hati yang keras itu tidak bisa menyimpan air, dan air itu adalah hidayah. Itu. Jadi itulah disebut dengan ron, cahaya hitam. Kalau semakin banyak maksiatnya maka akan menutupi hatinya tadi sehingga dia tidak peka dengan perbuatan maksiat lagi, dianggapnya biasa. Itulah bahayanya ron, noda hitam yang menutupi hati. Wallahu a'lam. Maka nanti Ibnul Qayyim membahas di dalam Ad-Da'u wad-Dawa dampak buruk dosa yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah dia akan menjadi penutup bagi hati, membuat hati keras, bahkan membuat hati terhalang dari hidayah. Wallahu a'lam. Ya. Keimanan itu tetap ada nggak kalau orang hatinya ada Ya. tapi keimanannya masih ada gitu. Apa semua itu kita percaya masa yang kuasa. Ya. Jadi dampak buruk dari dosa itu nanti akan bisa menggiring seseorang sampai kepada kekufuran. Ya. Ada kalanya dosa tidak sampai membuat orang pelakunya jadi kufur. Ya. Ya. Karena setan tidak akan berhenti dalam menggoda seseorang sehingga orang itu benar-benar jadi kufur. Ya, maka nanti Ibnul Qayyim membagi dosa itu ada namanya adz-dzunub al-malakiyah, kemudian adz-dzunub asy-syaitaniyah, kemudian adz-dzunub as-sabaiyah, kemudian adz-dzunub al-bahimiyah. Dzunub malakiyah itu kejahatan, dosa dengan mengambil hak Allah Ta'ala, bentuknya syirik, kufur gitu. Kemudian ada dosa syaitaniyah, dosa setan, diawali dari iri, dengki, sombong, menipu, itu setan. Kemudian ada dosa sabaiyah, yaitu dosa binatang buas, berbuat jahat, merampok, ya, menindas, diktator, nggak punya peri kemanusiaan, itu semua adalah perilaku binatang buas. Kemudian yang keempat adalah dosa bahimiyah, yaitu dosa seperti binatang ternak, inginnya punya banyak makanan,
memuaskan kesenangan diri, kesenangan syahwatnya. Tapi dari sini akan bisa dia menjadi nanti seperti binatang buas. Dengan sebab karena rakusnya dia kepada harta dan ingin punya jumlah yang lebih banyak lagi, akhirnya dia menindas. Baik dengan tangannya sendiri atau dengan tangan orang lain. Akhirnya dia tidak punya belas kasihan. Kemudian lama-lama dia memiliki sifat seperti setan. Yang terakhir bahkan bisa menyebabkan orang itu kemudian ingin melanggengkan kekayaannya dengan bersekongkol dengan setan. Itu sampai ke tingkat sana. Lalu apakah kalau orang dosanya itu banyak lalu kemudian imannya itu hilang? Ya tidak. Ya nanti ada dosa-dosa yang mukafirah menyebabkan keluar dari Islam. Ya makanya nanti disifatkan dalam hadits riwayat Muslim yukhraju minan nar. Dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan sekecil biji sawi. Itu tetap akan dikeluarkan dari neraka. Terlebih dari perbuatan dosa-dosa tersebut itu bisa akumulasi semakin besar sehingga bisa menghalangi pelakunya dari hidayah. Ya benar-benar kemudian hilang iman darinya sampai kemudian dia tinggalkan sholat. Ya kalau sudah seperti ini maka menjadi kufur dia. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Ya ini satu hadis penjelasannya luar biasa dan hadis ini menjadi salah satu rujukan dari masalah akhlak yang mulia. Ya. Dalam mulia dan kemudian ditafsirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tadi yang kemudian ini menjadi pilar-pilar utama di dalam akhlak mulia di dalam Islam yang dasarnya adalah keimanan. Wallahu taala a'lam. Ya. Demikian kajian kita malam hari ini di hadis yang ketiga. Semoga apa yang kita kaji membawa manfaat dan semoga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk memperbagus akhlak kita. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini salah satu doa minta supaya dianugerahi akhlak yang bagus. Ini kapan dibacanya ini? Ya, sebagian mengkaitkan dengan bercermin. Ya, tetapi yang menunjukkan keterangan khusus bercermin membaca doa ini riwayatnya tidak kuat. Tapi ini bisa dibaca saat kita bercermin sehingga kita bisa melihat kesempurnaan fisik kita. Matanya masih utuh dua, telinganya utuh, hidungnya utuh dan dalam bentuk yang sempurna walaupun tidak ganteng-ganteng amat, ya kan? Tapi kalau dibandingkan dengan monyet lebih ganteng, ya. Maka membaca Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah sebagaimana Engkau telah perbagus fisikku, maka perbagus akhlak. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, ini kalau ujian anak SD ini doa bercermin, ini doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya. Ada berapa tugas hafalan kita? Kemarin doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Sudah hafal? Pak Yanto sudah hafal Pak Yanto? Belum. Ini kayaknya perlu diinventarisir lagi nih doa-doa yang harus dihafalkan Mas. Ya, kemarin sudah disampaikan ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi tadi saya mau menyampaikan khutbah pakai tema ini, ya, tema tentang rizki, tapi nggak jadi, ya, karena harus butuh waktu untuk meracik ya khutbah dalam waktu yang singkat, tetapi
poin utamanya harus masuk. Walaupun di pikirannya sudah ada, tapi belum disampaikan dalam khutbah. Kalau dalam kajian sudah, tapi kalau ya khutbah kan harus dipres lagi. Ya, dan tadi sebelum berangkat, ya karena sudah hampir jam 11 ada kakek nenek yang lewat depan rumah, kaget ada yang dari tikungan jatuh, akhirnya nolong, ya jatuhnya ke belakang, akhirnya ditidurkan di rumah. Ya kakeknya dia ternyata wali murid di SD Marhamah. Ya akhirnya saya panggil santri untuk mengantarkan ke rumah karena sudah harus berangkat Jumatan. Ya begitulah. Tapi tema ini bagus menurut saya karena berkaitan dengan rezeki itu nanti Allah kaitkan dengan hikmah penciptaan. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-21 22 ya Allah jadikan bukti bahwa dirinya semata yang berhak untuk diibadahi karena dirinya semata yang memberikan rezeki. Kemudian Allah juga kabarkan bahwa wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata di bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Ta'ala. Ya, kemudian kesesatan orang musyrikin dalam Al-Ankabut ayat yang ke-17 ya, mereka itu menyembah berhala karena merasa berhala itu bisa memberi rezeki kepadanya. Maka tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah Ta'ala. Oleh karenanya fabtaghu indallahi rizqa. Carilah rezeki di sisi Allah, yaitu minta, doa sama Allah. Kalau yakin Allah yang menguasai rezeki, harus doa sama Allah. Yang kedua, wa'buduhu, beribadahlah kepada Allah. Baik dengan ibadah yang mahdoh, ya seperti menjaga sholat, menjaga sedekah, mengerjakan puasa, dan amal-amal yang disyariatkan, itu akan menjadi sebab dilapangkan rezeki seseorang. Atau yang ibadah ghairu mahdoh, yaitu dengan bekerja. Maka usaha untuk mencari rezeki yang halal itu termasuk ibadah. Kemudian yang ketiga adalah waskurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi 3 kiat untuk mendapatkan rezeki yang cukup, tidak melimpah. Kalau melimpah itu nanti Allah yang lebih tahu mana hamba yang pantas untuk diberi rezeki yang banyak dan mana yang lebih pas untuk diberi rezeki yang terbatas tetapi dicukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.